Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Pesan dari Pak Guru adalah selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, patuhi protokol kesehatan, dan berjemur di pagi hari ya. Baik anak-anak hebat, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi kali ini adalah yang pertama, menyebutkan fungsi tulang. Kedua, menunjukkan tulang pada lengan manusia beserta fungsinya. Ketiga, menunjukkan tulang pada kaki manusia beserta fungsinya. Keempat, menjelaskan pengertian dari cover. Yang kelima, menjelaskan unsur-unsur sebuah cover. Yang keenam, menjelaskan pengertian paragraf induktif. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi ide pokok pada paragraf induktif. Baik anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tulang sebagai alat gerak manusia. Tahukah kalian bahwasanya tulang memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita? Fungsi tulang adalah yang pertama menopang tubuh, kemudian yang kedua adalah memberi bentuk tubuh, dan yang ketiga adalah tempat melekatnya otot-otot. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya tulang memiliki bagan-bagan seperti berikut. Tulang dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 2, tulang pipi dan tulang pipa. Tulang pipi ini contohnya adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan untuk tulang pipa contohnya adalah tulang paha dan lengan. Sedangkan tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi menjadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan sendiri contohnya adalah tulang telinga. Sedangkan tulang keras contohnya adalah tulang tengkorak. Nah anak-anak, jadi kalian tahu bahwasanya tulang itu memiliki beberapa jenis ya, jadi jangan salah lagi. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat bagan kerangka tulang pada manusia, silahkan perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini Pak Guru memberikan contoh bagan kerangka tulang pada lengan manusia. Silahkan amati dan dengarkan baik-baik nama-nama dari tulang pada lengan manusia beserta fungsinya. Nah, yang pertama adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas ini berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan siku dan bahu. Tulang lengan yang satu ini berperan penting dalam menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mendorong atau mengangkat beban. Kemudian ada tulang hasta. Tulang hasta yakni tulang yang bekerja sama dengan jari-jari yang berperan dalam memutar pergelangan tangan dan membentuk lengan bawah. Letaknya berlawanan dari lengan bagian bawah dari ibu jari. Nah, yang ketiga ada yang namanya tulang pengumpil. Tulang pengumpil yakni tulang yang terletak di bagian lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari. Fungsi dari tulang pengumpil yakni membentuk persendian pergelangan tangan. Nah, kalian perhatikan tanda panahnya ya. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan yakni bagian yang bersifat fleksibel dan sempit yang menjadi sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Bentuknya seperti 2 baris kecil, pendek, dan membentuk bagian di sekitar sendi engsel. Fungsinya yakni memberikan gerakan memutar atau gerakan yang bebas agar telapak tangan dan keseluruhannya itu sendiri selalu melekat dengan tulang lengan. Nah, kalau tulang telapak tangan
yakni tulang yang membentuk bagian tangan utama pada manusia yang fungsinya sebagai penguat dan tempat melekatnya otot untuk mendukung gerakan telapak tangan. Selain itu, tulang ini sebagai pembentuk jari di mana di antaranya terdapat persendian manusia yang membuat jari tangan dapat leluasa bergerak. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah tulang jari tangan. Tulang jari tangan yakni merupakan bagian yang berfungsi sebagai rangka anggota gerak atas untuk pergerakan jari, seperti misalnya menyentuh dan memegang suatu benda. Bagaimana anak-anak? Mudah atau tidak nih? Bagan kerangka tulang pada lengan manusia. Kemudian ada lagi nih, bagan kerangka tulang pada kaki manusia. Silahkan kalian amati tanda panahnya dan beserta namanya. Kemudian dengarkan baik-baik fungsinya ya. Tulang panggul merupakan tulang yang terletak di bagian bawah perut dan antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan bawah. Kemudian ada lagi yang namanya tulang paha. Tulang paha ini fungsinya sangat penting, yaitu tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulang. Nah, kemudian selain tulang paha ada yang namanya tulang tempurung kaki atau lutut, yang merupakan tulang yang berbentuk segitiga kecil yang letaknya antara tulang paha dan tulang kering dengan panjang kurang lebih 5 cm. Fungsi tempurung lutut ini membungkus dan melindungi sendi lutut serta meningkatkan fungsi pergerakan lutut secara lebih baik. Nah, selain tulang tempurung kaki lutut, ada juga yang namanya tulang betis. Fungsi tulang betis adalah menjaga keseimbangan dan menjadi penggerak kaki saat otot berkontraksi untuk bergerak. Tulang kering merupakan tulang yang berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Nah, tulang pergelangan kaki sendiri memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Kemudian untuk melangkah dan dapat berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Kemudian ada yang namanya tulang telapak kaki, yaitu berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan bahkan melompat. Yang terakhir anak-anak, ada yang namanya tulang jari kaki. Tulang, otot, dan saraf pada jari kaki membantu kaki dalam menyangga tubuh saat berdiri. Jari kaki akan melentur dan memanjang untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri. Jari kaki juga terus menyesuaikan diri dan berubah supaya tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Intinya, tulang jari kaki ini berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh kalian agar tidak jatuh. Nah, anak-anak, kemudian kita akan belajar tentang gambar cerita pada cover. Tahukah kalian cover itu apa? Nah, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Jadi harus nyambung dengan isi bukunya ya. Jangan sembarangan kalau mau membuat cover. Nah, anak-anak, cover buku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, jenis hurufnya yang pada judul itu harus menarik. Kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, ada nama penulis. Keempat, ada identitas penerbit. Kelima, ada gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, ada sinopsis atau ringkasan isi buku pada cover belakang. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, anak-anak, biar kalian lebih paham mengenal unsur-unsur dalam cover buku, di sini ada contoh cover buku yang berjudul Bu Pena, buku pelajaran ya. Ya, untuk bagian yang pertama, di sini ada yang namanya identitas buku pada punggung buku.
Punggung buku ini terletak di antara cover depan dan cover belakang. Kemudian selanjutnya ada unsur nama penulis. Di situ ada yang namanya Irene MJA dan kawan-kawan. Itu nama penulisnya. Terus ada judul buku. Judulnya Bu Pena. Nah, terus ada kalimat penjelas judul, yaitu buku penilaian. Jadi Bu Pena ini merupakan buku penilaian. Selanjutnya ada unsur gambar cover. Nah, gambar cover depannya itu ada anak-anak, ada kelinci, ada wortel, ada pohon, ada bunga. Itu gambar covernya. Kemudian identitas penerbitnya ya, berupa alamat penerbitnya di mana, jalan mana, seperti itu. Kemudian ada namanya nama penerbit. Biasanya Erlangga, terus Kementerian, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya cover depan. Nah, cover depan ini yang ada judulnya Bu Pena yang besar itu tuh. Nah, selanjutnya ada bagian punggung buku. Jadi antara cover depan dan cover belakang ada yang namanya punggung buku. Selanjutnya ada cover belakang. Nah, di cover belakang ini biasanya ada sinopsis dari isi buku tersebut. Baik anak-anak, begitulah penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada cover sebuah buku yang baik. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kalau masih belum paham, kalian bisa menjeda setiap tayangan video dengan baik. Nah, anak-anak, kita akan belajar lagi tentang menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, di sini ada paragraf induktif. Apa sih Pak Guru paragraf induktif itu? Nah, kemarin kita belajar paragraf deduktif ya, di mana paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf atau awal kalimat. Nah, sedangkan paragraf induktif sendiri merupakan paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, berbeda ya. Nah, ciri dari paragraf induktif sendiri adalah mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun uraian-uraian. Kemudian fakta-fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Jadi paragraf induktif ini dari khusus ke umum. Sedangkan kalau deduktif dari umum ke khusus. Ada contohnya nih. Baik di Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shin-chan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surat pembaca di koran-koran dipenuhi dengan keberatan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka dalam suratnya, kelakuan negatif Shin-chan ternyata diikuti oleh anak-anaknya. Shin-chan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Nah, di sini karena ini merupakan paragraf induktif, maka ide pokoknya adalah yang di akhir paragrafnya itu Shin-chan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Nah, sekarang anak-anak kita berlatih ya untuk menemukan ide pokok atau mengidentifikasi ide pokok pada paragraf induktif berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Anak-anak, coba di mana ide pokoknya pada paragraf tadi? Yang mana? Karena ini merupakan paragraf induktif, maka ide pokoknya berada di akhir paragraf, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah yang diberi tanda garis warna kuning. Sedangkan yang lainnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, di sini ada garis tanda merah yang artinya kalimat penjelasnya dari khusus ke umum.
menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Berarti ini kan intinya tentang menjaga kebersihan. Yang pertama oleh penjaga sekolah, yang kedua oleh para siswa. Nah, makanya menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Nah, yang ketiga oleh bapak ibu gurunya. Nah, kalimat yang terakhirnya oleh semua yang namanya karyawan sekolah, oleh tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya. Makanya disimpulkanlah dengan yang namanya ide pokok di akhir paragraf, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Ingat ya, yang namanya penjaga sekolah, kemudian siswa, bapak ibu guru, karyawan sekolah, termasuk tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan yang ada di lingkungan sekolah itu merupakan semuanya warga sekolah. Nah, anak-anak, begitulah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkesan untuk kalian semuanya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!